teman-teman, perkenalkan nama saya Lintang Ramayanti dengan NIM K4517.025 dari Pendidikan IPA FKIP UNS. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pengaruh saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET terhadap kesehatan manusia. Nah, teman-teman, SUTET itu merupakan saluran yang mengalirkan energi listrik dengan menggunakan kawat telanjang atau penghantar di udara yang tegangannya di atas 35 kV sampai dengan 245 kV sesuai dengan standar di bidang ketenaga listrikan. Teknologi ini beserta transmisinya sudah dirancang menggunakan teknologi yang aman dan sangat canggih. Namun, tetap saja ada kendala yang harus dihadapi. Salah satu kendalanya yaitu semakin sulitnya menempatkan saluran transmisi bertegangan tinggi ini jauh dari pemukiman. SUTET ini awalnya dibangun jauh dari pemukiman warga. Hal ini untuk mengurangi dampak dari medan elektromagnetik yang ditimbulkan oleh SUTET. Namun, karena seiring berjalannya waktu terjadi peningkatan penduduk yang sangat pesat, sehingga terpaksa SUTET ini dibangun di dekat pemukiman warga. Tapi tetap ada regulasi yang mengatur mengenai jarak-jarak atau batas-batas yang harus ditaati oleh masyarakat. Nah, selanjutnya ini mengenai radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi antara medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat melewati ruang serta membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Selanjutnya, ada jarak bebas minimum antara penghantar SUTT dan SUTET dengan tanah atau benda lainnya. Nah, tadi udah dijelaskan ya mengenai radiasi elektromagnetik, bahwa SUTET itu menghasilkan radiasi elektromagnetik yang dapat berpengaruh terhadap lingkungannya, baik itu makhluk hidup atau yang tidak hidup. Nah, di sini terdapat tabel mengenai lokasi-lokasi dan batas amannya. Nih, salah satu contohnya itu yang nomor 1, lapangan terbuka atau daerah terbuka itu minimal 10 meter dari SUTET, kayak gitu. Nah, di sini nanti bisa dibaca sudah lengkap, ada 9 poin. Nah, selain batas-batas ruangan tadi, kita juga ada batas pajanan medan listrik dan medan magnet yang bisa diterima oleh manusia. Nah, di sini contohnya ada lingkungan kerja. Sepanjang hari itu kita maksimal mendapat paparan medan listrik itu 10 kV per meter. Dan medan magnetnya itu kurang dari 0,5 mT. Sedangkan pada waktu singkat itu 30 kV per meter sampai dengan 2 jam per hari. Jadi kalau misal kita manusia atau binatang atau tumbuhan itu melewati batas pajanan medan listrik dan medan magnet ini akan menimbulkan perubahan pada tubuh kita, entah itu gangguan penyakit atau apapun. Seperti itu, bisa disimak. Ini tuh tabelnya berasal dari WHO tahun 1987 dan IRPA tahun 1990. Baik teman-teman, tadi udah dibahas mengenai batas-batas ruangan dan juga batas pajanan medan listrik dan medan magnet. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengaruh SUTET terhadap kesehatan manusia. Nah, radiasi elektromagnetik tadi diperkirakan dapat berpotensi menimbulkan ionisasi pada DNA. Proses ionisasi pada DNA ini akan menimbulkan perubahan-perubahan, dan perubahan ini akan menetap jika mekanisme perbaikan sendiri dari sel tersebut tidak semuanya dapat memperbaiki kerusakan ionisasi tersebut. Perubahan akibat ionisasi ini akan diturunkan kepada sel-sel hasil belahannya dan dapat mengakibatkan perubahan struktur serta fungsi secara keseluruhan. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai penyakit yang mungkin diderita oleh masyarakat yang tinggal di sekitar SUTET. Yang pertama ada infertilitas, leukemia, degeneratif saraf tepi, perubahan metabolisme hormon melatonin, hipersensitivitas, serta perubahan ritme jantung. Solusi terbaik dalam masalah ini adalah dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya dari radiasi elektromagnetik yang ditimbulkan oleh menara SUTET dan juga tindakan tegas bagi mereka yang masih bersikukuh mendirikan bangunan di sekitar SUTET. Hal ini dilakukan demi keselamatan masyarakat serta keamanan SUTET itu sendiri.
Nah, kesimpulannya, transmisi aliran listrik menggunakan SUTT atau SUTET akan menjadi ancaman kesehatan yang cukup serius bagi penduduk yang tinggal di sekitarnya. Hal ini disebabkan karena adanya medan elektromagnetik. Nah, beberapa contoh gangguan yang bisa menyebabkan penyakit pada masyarakat yaitu infertilitas, degeneratif saraf tepi, hipersensitivitas, leukemia, serta banyak penyakit lainnya. Pada kondisi seperti ini, pemerintah harus tegas pada masyarakat yang tinggal di sekitar tower SUTET demi keselamatan mereka serta keamanan SUTET itu sendiri. Ini adalah daftar pustaka yang saya pakai. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.